Berawal dari kondisi lingkungan sekitar taman baca yang saya melihat ada begitu banyak anak kecil, dan kita tahu usia anak itu merupakan aset yang luar biasa ya untuk bangsa ini. Tapi di tengah kemajuan teknologi juga mereka juga harus menghadapi begitu banyak tantangan ya, mulai dari tantangan gadget, kemudian kekerasan terhadap anak, kemudian pergaulan bebas yang sudah sangat memprihatinkan. Untuk itu saya merasa perlu untuk berbuat sesuatu untuk lingkungan sekitar. Saya ingin memberi manfaat dengan keberadaan taman baca ini, dengan memberikan pelayanan gratis ya, berupa baca dan pinjam buku gratis, kemudian berbagai macam kegiatan edukatif lainnya. Taman baca ini mulai berdiri sejak tanggal 14 April 2018. Itu awalnya sekedar saya melihat banyak anak sedang bermain-main di lingkungan sekitar, kemudian langsung muncul ide. Sebetulnya dari lama ya, karena kita ingin memberi manfaat untuk masyarakat sekitar, khususnya untuk anak-anak, dan yang terpikirkan saat itu adalah mendirikan taman baca, karena yang saya punya hanya koleksi beberapa buku anak, kemudian koleksi pribadi, dan saya punya ruangan di samping rumah. Akhirnya saat itu terpikirkan untuk membuka taman baca, dan kegiatan awalnya waktu itu adalah kita membuat atau menyelenggarakan lomba mewarnai dan menggambar untuk anak-anak. Dan hanya berbekal informasi lewat lisan saja ya, dengan anak-anak yang bermain di sekitar kita beritahukan secara lisan, mereka saling memberitahu satu sama lain, dan pada hari H itu tanggal 14 April 2018 begitu banyak anak yang hadir, padahal informasinya tidak masif ya, sekedar informasi lisan saja. Ada sekitar 40 anak waktu itu yang hadir untuk ikut lomba mewarnai dan menggambar, dan saat itu kami sediakan beberapa buku ala kadarnya yang kami punya sebagai koleksi pribadi ya. Dan antusias anak-anak terhadap buku ternyata luar biasa gitu, di luar perkiraan. Mereka ternyata haus dengan ilmu, dengan wawasan. Luar biasa, itu menjadi suntikan semangat untuk saya untuk terus mengelola taman baca ini lebih baik lagi gitu. Dan terkait dengan nama, kenapa namanya Taman Baca Kupu-Kupu? Sebetulnya itu juga tidak sengaja ya. Jadi tempat yang saya jadikan taman baca itu dulunya sering didatangi kupu-kupu memang. Jadi berawal dari situ saya dapat ide, kenapa enggak dikasih nama Taman Baca Kupu-Kupu saja gitu. Waktu itu pikirannya simpel saja. Saya hanya berharap taman baca ini menjadi betul-betul tempat yang menyenangkan untuk anak-anak, dan saya berharap anak-anak itu menjadi kupu-kupu yang selalu hinggap di taman baca gitu ya, yang datang dengan senang hati, dengan sukaria untuk menikmati semua koleksi buku-buku yang ada. Untuk kegiatan Taman Baca Kupu-Kupu yang sudah berjalan kurang lebih dari 1 tahun yang lalu, kita ada beberapa kategori kegiatan ya, dari kegiatan mingguan atau pekanan, yaitu setiap hari Minggu, kemudian ada kegiatan bulanan atau yang sifatnya event besar. Untuk kegiatan pekanan kita lebih sering ke kegiatan edukatif yang membangun kreativitas anak ya. Nah, untuk kegiatan yang sifatnya event besar atau bulanan, kita sudah pernah menyelenggarakan festival anak. Waktu itu kita mengundang pendongeng dari luar kota, waktu itu dari Cirebon. Kemudian selain kegiatan mendongeng itu ada workshop
Waktu itu workshopnya transfer image dan decoupage. Kita juga mengundang dari Semarang waktu itu, dari tim Corona Academy. Assalamualaikum Kak Ia. Alhamdulillah, semangat. Siapa kita? Kelompok 5. Siapa kita? Saya Kim Said. Siapa? Untuk pengelolaan taman baca ini dari awal kami masih swadaya ya, jadi untuk operasional kegiatan kami masih atas biaya sendiri. Tapi sekitar bulan Mei ya, sekitar hampir 9 bulan yang lalu itu, karena melihat perkembangan kegiatan taman baca yang semakin banyak, antusias masyarakat semakin bagus, ada salah satu teman yang menawarkan diri untuk menjadi donatur karena kepedulian beliau yang sangat tinggi terhadap dunia anak-anak dan dunia sosial. Akhirnya kami menerima donasi dari beliau, dan itu berjalan setiap bulannya kami alokasikan untuk selain operasional juga untuk kegiatan event-event besar, untuk santunan anak yatim atau untuk kayak kemarin Ramadan Camp, itu banyak kita alokasikan ke sana. Dalam mengelola taman baca kupu-kupu ini kami juga tidak sendirian ya, alhamdulillah kami bisa berkomunikasi dengan sesama teman-teman pegiat literasi atau pengelola taman baca, dan kami alhamdulillah sudah tergabung di salah satu wadah yang disebut Forum Literasi Pemalang, yang kebetulan diketuai oleh suami saya sendiri, yaitu Bapak Didi Sulaiman. Forum Literasi Pemalang ini merupakan wadah bagi para pegiat literasi untuk mengekspresikan ide dan mimpinya untuk mengambil peran sekecil apapun dalam masyarakat. Tujuannya yaitu untuk sharing informasi, pengetahuan, dan pengalaman dari masing-masing anggota forum. Tujuan lainnya juga untuk pemberdayaan masyarakat. Selain itu, Forum Literasi Pemalang juga merupakan sarana publikasi ke masyarakat Pemalang pada umumnya, bahwa sebenarnya Kabupaten Pemalang tercinta ini punya potensi yang luar biasa karena banyak sekali pemuda-pemudanya yang punya keinginan untuk membangun masyarakat. Harapan dengan adanya Forum Literasi Pemalang ini, harapannya bisa memotivasi masyarakat sehingga nanti pada akhirnya di setiap desa minimal ada satu taman baca yang tujuannya untuk menumbuhkan minat baca, pendidikan karakter, meningkatkan kecintaan terhadap nilai-nilai budaya bangsa kita, dan bisa memperluas wawasan masyarakat Pemalang.